Setelah beberapa orang kader PDI Perjuangan melaporkan Budi Ari ke Bareskrim, ternyata semua elit dari PDI Perjuangan sepakat bahwa apa yang disampaikan oleh Budi Ari itu jelas adalah sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Hampir semua elit partai dari PDI Perjuangan memberikan komentar dan mengecam apa yang disampaikan oleh Budi Ari yang memfitnah bahwa PDI Perjuangan adalah otak dari judi online atau otak dari framing fitnahan dalam surat dakwaan jaksa, dan PDIP dianggap mengintervensi jaksa atau kemudian menjadi otak dari masalah judi online yang terjadi di Indonesia. Dan ini akan menjadi sebuah masalah yang semakin serius nampaknya, meskipun pelaporannya masih atas nama pribadi orang perorangan atau beberapa orang kader PDI Perjuangan. Tapi setidaknya bagi pihak Bareskrim atau kepolisian ini sudah bisa rasanya untuk segera memanggil Budi Ari supaya masalah ini tidak berlanjut, supaya masalah ini tidak kemudian berlarut-larut, karena laporannya sudah disampaikan dan memang sudah ada masalah yang dilakukan oleh Budi Ari, dan kebetulan juga ada masalah judi online yang masuk dalam surat dakwaan jaksa, sehingga ya nggak ada alasan bagi pihak kepolisian untuk tidak memanggil Budi Ari secara langsung. Tapi dari sisi kader-kader atau elit dari partai PDI Perjuangan ini menurut saya menarik karena komentarnya itu beragam gitu ya. Ada yang keras, ada yang pelan, ada yang menghujam. Semuanya lengkap. Dari Arya Bima misalkan. Arya Bima mengatakan bahwa Budi Ari ini kekanak-kanakan. Dia panik dan kayak anak-anak. Mau sembunyi dari masalah sampai kemudian menyebut nama PDI Perjuangan dan Pak Budi Gunawan, yaitu memang teori anak-anak gitu ya. Anak kecil itu kalau kita salahkan, kalau dia melakukan kesalahan, dia cenderung mencari orang lain untuk disalahkan atau dijadikan alasan, dan itulah yang sedang dilakukan oleh Budi Ari. Jadi apa yang disampaikan oleh Arya Bima nampaknya sangat betul sekali, sangat memahami kondisi Budi Ari hari ini, dan memang ya sudah terjepit itu, makanya kemudian mencari kambing hitam atau mencari pihak yang bisa diserang oleh netizen atau oleh wartawan. Sementara dari Ketua Banggar Pak Said Abdullah ini lucu menurut saya karena komentarnya itu ya mengejutkan wartawan. Kata Pak Said ketika ditanya, ya apapun yang disampaikan oleh Budi Ari, semuanya akan kembali kepada Budi Ari. Jadi ya intinya ya PDI Perjuangan, Pak Budi Gunawan atau siapapun yang mau dituduh sama Budi Ari itu nggak akan mempan, karena semua masalah itu ya ada di Budi Ari sendiri. Nggak usah ngajak-ngajak orang lain, dan ini sudah tidak bisa dibelok-belokkan lagi. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Said yang menurut saya unik atau lucu ya, karena Pak Said bilang ya mungkin Budi Ari itu salah ucap, mungkin maksudnya bukan itu kali ya katanya, dan secara pribadi saya sudah memaafkan Budi Ari. Kata Pak Said ketika ditanya sama wartawan, dan wartawan bingung, tapi Pak ini Pak Budi Ari belum minta maaf loh, tapi kan saya boleh memaafkan. Ya itu jawaban-jawaban khas orang-orang Madura. Ya karena dari apa yang disampaikan oleh Pak Said, dia secara tidak secara langsung mengatakan bahwa pasti Budi Ari itu salah gitu. Tidak disampaikan, tapi dengan bilang saya sudah memaafkan Budi Ari itu menunjukkan bahwa kesalahannya udah nggak bisa diperbaiki, udah nggak bisa diklarifikasi lagi. Dan ucapan yang semacam ini yang sudah memaafkan meskipun orangnya belum minta maaf, kalau di Madura itu udah blacklist orang kayak gini. Jadi Budi Ari ke depan sepertinya ya sudah blacklist lah di mata Pak Said Abdullah. Dan yang paling kuat dari komentar elit partai PDI Perjuangan itu jelas dari Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPP, sebagai calon penerus Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Mbak Puan memberikan satu pernyataan yang mengecam, dan itu sangat telak sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Puan. Karena Mbak Puan bilang Budi Ari ini jangan kemudian sembarangan bicara dan tolong segera dilakukan klarifikasi. Jawaban yang disampaikan oleh Mbak Puan, Pak Budi Ari jangan bicara sembarangan dan tolong segera diklarifikasi, itu adalah dua kalimat yang dia sampaikan, yang Mbak Puan sampaikan dengan wajah yang sangat jengkel sekali. Jarang-jarang Mbak Puan itu wajahnya tuh jengkel. Biasanya maksimal kalau ada di depan wartawan tuh datar-datar saja jawabannya gitu ya. Kalau misalkan nggak suka dengan pertanyaan atau isu yang sedang dibahas atau dilempar sama wartawan, biasanya jawaban mukanya Mbak Puan tuh datar-datar aja. Ini kayak jengkel sekali. Dan komentar Mbak Puan bagi saya itu bobotnya beda dengan
kader-kader yang lain, dengan elit partai yang lain, tidak seperti Pak Said atau Arya Bima, pasti bobotnya berbeda karena posisinya, karena ya anaknya Ibu Megawati, dan secara politik itu dekat sekali dengan Presiden Prabowo. Kan dari banyak sekali kegiatan atau kesempatan, setiap ada acara kegiatan Presiden, itu Mbak Puan cenderung hadir atau bersama-sama dengan Presiden Prabowo dan terlihat di kamera sangat akrab sekali, sangat dekat sekali. Sehingga dari sisi politik Mbak Puan tidak ada masalah dengan Presiden Prabowo. Tidak ada masalah juga dengan Pak Jokowi sebagai backup dari Budi Ari. Mbak Puan kalau ketemu Pak Jokowi ya masih bisa bicara, bisa ngobrol, bisa santai dan sebagainya gitu ya. Tidak seperti pihak lain. Dan hari ini ketika Mbak Puan sudah menyampaikan pernyataan yang begitu dengan wajah yang nampaknya cukup jengkel sekali dengan Budi Ari, ini menjadi satu catatan. Ini akan menjadi satu beban bagi Presiden Prabowo karena ini jelas adalah masalah yang harus segera diselesaikan. Kalau sekarang Mbak Puan punya masalah dengan Budi Ari, Prabowo otomatis harus segera melakukan evaluasi. Harus segera kemudian memberikan langkah yang pas supaya ketersinggungan ini tidak kemudian melebar kemana-mana dan membuat hubungan antara PDI Perjuangan atau Mbak Puan Maharani pribadi dengan Presiden Prabowo jadi kayak ada jarak gitu. Ya karena kalau kemudian ini tidak diselesaikan, tidak ada evaluasi, kan seolah-olah Pak Prabowo membackup Budi Ari. Seolah-olah Pak Prabowo membiarkan Budi Ari keluar-keluar semacam itu. Seolah-olah membiarkan menterinya itu menyerang PDI Perjuangan dan memfitnah PDI Perjuangan. Itu konsekuensi politiknya akan sangat berat sekali. Dan ketika Mbak Puan meminta Budi Ari untuk menyampaikan klarifikasi, sampai sekarang terbukti Budi Ari masih sembunyi. Dia nggak berani muncul. Nah ini pertanyaannya kemudian sampai kapan gitu ya? Apakah sampai di reshuffle baru mau bicara? atau sampai dipanggil oleh pihak kepolisian gitu. Ya kalau saya sih kalau misalkan saya jadi Presiden Prabowo, jelas ini akan saya langsung reshuffle aja gitu. Karena ya gimana, salah satu mitra politik terkuat, Ketua DPR RI, Partai PDI Perjuangan, yang selama ini coba dibangun komunikasi oleh Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati setelah Lebaran kemarin. Masa ia mau diganjal sama Budi Ari? Daripada nggak enak sama Mbak Puan, nggak enak sama PDI Perjuangan karena sudah difitnah sama Budi Ari, ya lebih baik dihilangkan saja, di reshuffle. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, pada kesempatan video kali ini kita membahas soal Budi Ari yang terindikasi dan dugaan sangat kuat bahwa beliau terlibat kasus judi online dan menerima fee 50%, dan kemudian beliau membawa nama PDIP, dan tadi juga Puan yang semacam mempermudah Pak Prabowo untuk memecat Budi Ari. Ya saya rasa juga sebagai warga negara, kalau kita melihat kondisi ini, kalau ada menteri yang terindikasi begini begono, langsung pecat saja, ganti saja, karena masih banyak orang yang lebih berkompeten, orang yang lebih berkualitas, yang lebih jujur, yang lebih amanah gitu ya, masih banyak, dan mungkin masih tetap di bidangnya. Kalau Budi Ari, masa dulu menteri jadi Menkominfo, sekarang jadi Menkop gitu ya, kan udah lari tuh gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ke depan ada pikiran-pikiran dari masyarakat bahwa oh bagaimana pemerintah ini sudah begini tapi kok masih dipakai lagi, kan jangan sampai ada hal-hal seperti itu nanti yang kita dengarkan. Nah kemudian teman-teman di sini ya tadi sampaikan oleh Bung Alif Rahman sudah banyak sekali, sudah panjang lebar. Nah saya akan coba sampaikan juga bagaimana penilaian teman-teman kita, penyampaian dari masyarakat Indonesia terkait cuplikan video sebelumnya. Prabowo harus hapus menteri-menteri wamen dari ternak Jokowi. Posisi arti harus bisa mandiri, berjalan sendiri untuk membangun bangsa untuk lebih baik. Budi, Judi, Ari, dan Kapolri itu anak emas Jokowi, makanya Prabowo agak takut mau memecatnya. Jangan-jangan Pak Prabowo dan Jokowi secara tidak langsung sesungguhnya terlibat dengan judi online, karena hingga saat ini Prabowo diam saja dan terkesan masih melindungi Budi Ari dan menteri-menterinya Jokowi.
yang benar aja. Coba kita evaluasi pemerintahan Prabowo ini kalau omong-omongnya selama ini ingin memberantas korupsi dan simbol-simbol orangnya Jokowi ya, tapi kita nggak tahu teman-teman, namanya juga politik ya, dan bahkan janji-janji kampanye pun mungkin banyak sekali tapi tak kunjung direalisasikan ya, bisa saja seperti itu ya. Kemudian saya berpikir orang PDIP sepertinya berharap Budi Ari meminta maaf atas yang dikatakannya. Itu berarti di mata publik PDIP tidak ada skandal ataupun tidak tersangkut tentang judul. Tapi sebagai Budi Ari tetap diam dan tampaknya akan membuka dalang dari semua yang dituduhkannya. Menurut saya Budi Ari harus konsisten dan membuka semua nama-nama yang terlibat. Tidak boleh kendor meskipun ada anggota PDIP akan memaafkan. Bila Budi Ari minta maaf, bisa jadi jika minta maaf Budi Ari akan jadi wadal PDIP untuk jatuh ke timpa tangga. Maka itu sebaiknya bongkar semuanya. Kita sih berharap dibongkar semuanya, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, diproses secara hukum teman-teman ya, jangan ditutup-tutupi lah. Bongkar, ada yang terlibat, ada yang menerima, pokoknya semua dituntaskan, dibongkar terus ya, jangan sampai ditutup-tutupi, dilama-lamakan, ujung-ujungnya nanti kasusnya tenggelam. Ini kebiasaan buruk nih di Indonesia, kasusnya dilama-lamakan, ujung-ujungnya semakin lama semakin tenggelam karena muncul kasus baru sebagai pengalian isu dan lain sebagainya, kan bisa saja seperti itu ya. Nah kemudian saya tak yakin Mas Wowo berani melakukan pemecatan anak kesayangan Mulyono. Bersihkan loyalis Jokowi dari kabinet maupun jabatan strategi yang bisa menelikung Presiden Prabowo ya. Kemudian lah wis jelas gekdang dicekel proses sidang terus leboknya karangkeng ya. Kemudian Pak Prabowo tolong pecat semua menteri peninggalan Jokowi, rata-rata bikin gaduh. Rakyat sudah reskoso ya, jangan dipertimbangkan, jangan dipertontonkan di rakyat yang mudah tersulut emosi. Jangan sampai negeri ini dibikin gaduh agar Bapak dilengsarkan. Aku tidak memilihmu, tapi aku mendukungmu dan tidak mau diganti presiden di tengah jalan karena kegaduhan ini ya. Tapi kita percaya kepada pemerintahan ini ya akan mengambil langkah ya dalam menangani hal ini, karena bagaimanapun ya optimisme dari seorang Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi, tindakan-tindakan kejahatan lainnya akan dikejar sampai kemanapun, bahkan sampai ke Antartika sekalipun katanya harus dikejar ya. Dan ini kita tunggu, ini sudah ada di antara kita, sudah ada di depan mata ya, semoga bisa disikat sampai tuntas ya. Kemudian Budi Ari dipecat itu susah dan sangat susah, karena biar bagaimanapun kemenangan Prabowo di Pilpres ada kontribusi Budi Ari, juga dana kayaknya banyak juga dalam pembiayaan kemenangan Pilpres. Apalagi Prabowo kayaknya nggak punya nyali buat negara ini menjadi lebih baik. Itu kalau menurut sampean Mas Alif, Budi Ari di reshuffle, tapi menurut Jokowi Budi Ari adalah sumber duitnya. Segera saja Budi Ari diparkir. Kayak apa sih kinerjanya Budi Ari di 2 kementerian selama ini? Hanya makan gaji buta, apalagi justru jadi bos judol. Kapan framing itu muncul? Ya sejak ada orang yang pro Mulyono, Pak Prabowo itu korban pertama. Jauh sebelum 2014 muncul framing yang diciptakan buzzer dan influencer jahat ya. Budi, budak judi, Ari semakin tersudut setelah berani menyenggol PDIP. Kita tunggu Budi Ari dipecat dan dipenjara. Ya, jadi memang proses ini harus diproses dengan baik secara hukum ya, bongkar semua, jangan dilama-lamakan, jangan ditutup-tutupi ya. Bongkar terus secara terang benderang agar kita tahu bagaimana sebetulnya ya, bagaimana kejadian-kejadian yang sampai saat ini kita belum tahu fakta dan kebenarannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.